Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, dan selamat bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab di malam ini. Kita akan bersama memulainya dengan menaikkan pujian, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali bersama melakukan pemahaman Alkitab, dan kami minta Tuhan memberkati setiap kami sehingga firman-Mu boleh mengisi pikiran, batin kami, dan memberi kekuatan, memberi inspirasi bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk membaca Alkitab di rumah. Mari kita mempersiapkan bacaan dari Injil Markus pasal 1 ayat 12 sampai 20. Ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Oma Willy pernah bercerita tahun 60-an dari Manado menuju ke Jakarta itu bisa 3 minggu perjalanannya baru sampai menggunakan kapal laut, karena rutenya ada dari Manado, Kalimantan, Makassar, Ambon, Sorong, Surabaya, baru Jakarta. Sekarang dengan menggunakan kapal laut hanya beberapa hari saja. Bahkan dengan pesawat terbang itu hanya beberapa jam. Inilah sekarang zaman serba cepat. Kehidupan melaju makin cepat. Sesuatu yang terjadi di Amerika dalam hitungan detik
Seluruh dunia sudah tahu. Atau suatu peristiwa terjadi di pedalaman Irian, sekian detik kemudian dunia sudah tahu. Inilah ciri khas zaman cepat. Tandanya adalah fast food, GoFood, freeway atau jalan tol, dan salah satu tanda keunggulan sebuah smartphone adalah kecepatannya. Ya, kata kuncinya adalah speed, fast, rapid, cepat, makin cepat, sangat cepat. Saudara-saudara, orang Hong Kong jalannya cepat sekali. Mereka turun dari kereta api, jalannya di jalur satu arah. Bila kita ada di antara mereka dan kita berhenti, itu kita bisa ditabrak dari belakang. Mereka jalannya cepat sekali, bicaranya cepat sekali, makannya cepat, ya, transaksi di sana juga cepat. Jadi kalau ada kita, orang Indonesia di sana, bisa kelihatan kita bukan orang setempat dari cara jalannya. Pertanyaan kita sekarang, kalau zaman bergerak sangat cepat, lalu apakah kita bisa mengikutinya? Apakah kita bisa hidup semau-maunya kita? Atau apa bisa kita juga ikut bergerak cepat? Injil Markus menggambarkan kehidupan yang dijalani Yesus di dunia berlangsung cepat. Setelah Yesus dibaptis, segera Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Kata segera ini ada beberapa kali di dalam Injil Markus. Roh memimpin dia. Setelah kata segera disebut Roh memimpin Yesus. Kata di sini dalam bahasa aslinya, roh mendorong dengan kuat. Atau tepatnya, roh melempar keluar. Jadi sebenarnya kalimat ini mau mengatakan roh melempar dia ke padang gurun. Tidak punya banyak waktu. Jadi Yesus bergerak dengan cepat. Habis bikin yang ini, melakukan yang itu. Habis dari sini bergerak ke sana, dari sana ke sana. Yesus hidup dalam dunia yang menyambut datangnya kerajaan Allah. Oleh karena itu, jalannya, geraknya harus cepat. Untuk itu, Yesus bersikap atas dasar urgensi. Kata urgensi ini artinya mendesak. Hal yang sangat penting, tidak bisa ditunda, harus segera, sekarang. Saudara, pertanyaan kita, sikap urgensi itu yang bagaimana? Pertama, bersikap urgensi adalah tanggap. Artinya tidak boleh berlambat, apalagi bermalas-malasan. Dalam kerajaan Allah, kemalasan tidak mendapat toleransi sama sekali. Kerajaan Allah mencari orang yang selain rendah hati, dia juga bersemangat. Kehidupan yang serba cepat harus ditanggapi dengan sikap giat bersemangat. Ketika Yesus memanggil Simon, Andreas, mereka sedang membereskan jala, bukan sedang rebahan, bukan sedang bermalas-malasan, bukan dalam keadaan tidur. Kerajaan Allah mencari orang yang punya mentalitas kerja, bukan pemalas. Orang yang bisa memanfaatkan waktu, bukan menyia-nyiakan waktu. Kedua, tanggap. Artinya mampu mengambil keputusan untuk bergerak ke depan. Artinya bersikap tegas,
Lekas ambil keputusan. Ketika Yesus berkata, "Marilah ikut aku." Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes segera meninggalkan jalannya. Tidak ada yang tunggu-tunggu atau menunda. Dalam dunia yang serba cepat ini, proses mengambil keputusan menjadi sangat penting. Dunia bergerak cepat, tidak menunggu lama-lama. Artinya, kita harus ambil keputusan sekarang atau pihak lain yang ambil keputusan untuk kita. Atau kita sudah mengambil keputusan, tapi tengok lagi, ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu lama-lama bukan menetapkan keputusan itu dengan mantap, tapi batal. Kita punya alasan. Mau ambil keputusan penting, tidak boleh terburu-buru. Nanti keliru, menyesal. Betul. Dalam mengambil keputusan penting perlu waktu. Tetapi sebenarnya di dalam memutuskan sesuatu, seringkali yang menjadi sulit adalah ketika kita dikelilingi, dikuasai ketakutan dan kecemasan yang membuat banyak pertimbangan, lalu berakhir yang membuat banyak pertimbangan dan berakhir dengan tidak memutuskan apa-apa adalah ketakutan dan kecemasan. Mari kita belajar pada Yesus. Kata Yesus, "Kamu akan kujadikan penjala manusia," di ayat 17. Yesus tidak hanya meminta mereka mengikut Dia, tapi juga memberikan gambaran akan jadi apa kelak mereka di masa depan. Jadi ketika kita mau membuat sebuah keputusan, lihat dirimu di masa depan setelah ini. Artinya pengharapanmu yang menentukan keputusanmu, bukan ketakutanmu. 3. Tanggap. Artinya menolak untuk bekerja sendiri. Yesus melakukan semuanya sendiri bisa, tetapi Dia menolak kerja sendiri. Sejak awal Yesus yang memanggil murid-muridnya, lalu membentuk tim, melatih mereka, lalu diutus mereka pergi bersama-sama. Yesus tahu dunia yang cepat ini harus dihadapi dengan bekerja dalam tim. Relasi, networking, bekerja sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini sering kita dengar, sering kita baca istilah new normal. Ya, saya tidak menjelaskan tentang new normal, tetapi saya mau mengatakan dengan pandemik coronavirus membawa banyak perubahan, bukan? Keadaan semakin cepat berubah. Ya, ada norma, ada hal-hal baru yang terjadi. Itu berarti kebiasaan yang lama perlu kita tinggalkan. Ayo, terima kenyataan bahwa ada hal-hal baru yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jangan buang banyak waktu, jangan berlambat-lambat, jangan bermalas-malasan. Kita memang patut berubah. Tuhan memberi kesempatan kita semua di usia yang sekarang, di keadaan sekarang untuk berubah. Dan Dia memampukan kita untuk menyaksikan perubahan ini. Bahkan Tuhan juga yang memampukan kita mengambil bagian di dalam perubahan bersama ini. Itu berarti kita perlu menyiapkan diri. Ayo, segera berpikir positif. Jangan mau dikuasai ketakutan. Jangan sering bimbang dan cemas. Ambil keputusan, ikut Yesus supaya kita bisa melihat
supaya kita terlibat lagi di dalam next normal yang akan terjadi berikutnya. Ikut Yesus berarti kita perlu berelasi. Buka pembicaraan, jangan malu bertanya, jangan malu minta bantuan anak-anak atau cucu atau asisten rumah tangga. Minta mereka mengajari menggunakan gadget atau minta mereka mengajari melakukan sesuatu yang baru. Ayo Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut zaman baru yang serba cepat ini, serba berubah ini, dengan hati yang penuh semangat, bergairah, sebab Roh Allah memampukan kita untuk itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di tengah minggu ini kami boleh bersama-sama menyiapkan hati, waktu kami untuk mendalami firman-Mu. Kami juga bersama berdoa mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang tidak putus-putusnya atas hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang di pusat sampai ke tiap daerah, bahkan juga untuk semua pengurus gugus tanggap cepat yang tengah melakukan berbagai kesiapan untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dalam isolasi mandiri. Tuhan, Engkau tolong supaya semua yang dipikirkan, direncanakan pemerintah itu dapat tiba dengan baik, dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dan masyarakat terbuka hatinya untuk mendukung, untuk menjalani, sehingga penyebaran coronavirus ini dapat diatasi perlahan namun jelas, bertahap. Semua dapat ditangani dengan baik. Bahkan kami semua boleh menanggapinya dengan juga secara pribadi. Coronavirus ini dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Kami berdoa minta Tuhan tolong. Waktu yang tengah berjalan ini telah begitu rasa terlalu lama. Buat sebagian orang sudah tidak bisa lagi bertahan karena mereka harus keluar untuk bekerja, mencari nafkah, berjualan, melakukan aktivitas. Tuhan, Engkau tolong kami semua supaya kami boleh memiliki pengertian yang dalam. Ketika beberapa orang harus keluar untuk mencari nafkah, maka yang lain juga boleh memiliki pengertian untuk tetap berada di rumah, melakukan isolasi mandiri, dan ketika keluar rumah juga memperhatikan protokol pemerintah, sehingga betul-betul ada kerjasama, ada pengertian yang dalam untuk situasi sekarang ini. Bapa, kami bersama berdoa, minta Tuhan juga beri kepada kami hikmat, berikan kepada kami semua hati yang lapang untuk menghadapi perubahan demi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan terasa oleh kami yang sudah senior, begitu cepat perubahan berlangsung. Namun, biarlah ketegaran hati, pikiran yang terbuka, membuat kami semua mampu melewati tahap-tahap ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga, ataupun kami yang sendiri di rumah juga dapat mengikuti pemahaman Alkitab ini. Kami berdoa meminta Tuhan menolong sehingga kami tetap merasakan gairah, semangat menjalani kehidupan di saat-saat ini. Bahkan juga kami dapat memberikan bantuan perhatian bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pemahaman Alkitab pada malam ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetap sehat di rumah dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.